Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfiki, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Artificial Neural Network. Saya mengambil mata kuliah kecerdasan buatan atau AI dengan dosen pengampunya dengan Ibu Okvalisa ST MSc PhD. Jadi sini saya akan menjelaskan Artificial Neural Network. Apa itu Artificial Neural Network? Artificial Neural Network merupakan salah satu metode pembelajaran mesin machine learning yang terinspirasi oleh perkembangan pada bidang ilmu syaraf komputasional, terutama syaraf biologi. ANN atau disingkat Artificial Neural Network merupakan jaringan syaraf tiruan yang sistem pemrosesan informasinya memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi yang dimiliki oleh manusia. Jadi sistem Artificial Neural Network itu sendiri berawal terinspirasi dari sistem kerja syaraf biologi pada otak manusia. Seperti itu. Lalu sejarah jaringan syaraf tiruan sederhana. Jaringan syaraf tiruan yang sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts pada tahun 1943. Pada saat itu, McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Dan serta bobot jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana pada saat itu. Dan selanjutnya pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perseptron. Metode pelatihan yang digunakan untuk mengoptimalkan hasilnya. Jadi pada saat itu McCulloch dan Pitts sudah memperkenalkan jaringan syaraf tiruan tersebut dengan sistem atau logika yang sangat sederhana. Dan pada tahun 1998 Rosenblatt memperkenalkan lagi dengan metode jaringan yang disebut perseptron. Di sini terdapat jenis ANN yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama itu single layer perceptron atau bisa kita sebut juga dengan perseptron saja, yang dimana ia hanya menerima input dan hanya langsung menghitung output. Input layer langsung terhubung dengan output layernya. Jadi hanya satu input layer yang terhubung dengan output layer. Input layernya bisa beberapa macam atau beberapa buah, tapi hanya mau terhubung dengan satu output layer. Di sini kelemahannya adalah jenis ini hanya bisa digunakan pada kasus yang sederhana saja. Kedua, terdapat namanya multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron sendiri merupakan salah satu feed-forward neural network yang umum digunakan di mana FNN terdiri dari beberapa input layer, beberapa hidden layer, dan output layer. Jadi sini kita bisa lihat di gambarnya terdapat beberapa input layer, yang dimana input layer tersebut mengarah ke beberapa hidden layer. Hidden layer di sini yang akan mengarah ke output layer yang nanti, sehingga output layernya bisa beberapa macam juga. Makanya disebut dengan multi layer perception. Kita akan membahas penerapan atau salah satu studi kasus Artificial Neural Network, yang dimana kita ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Studi Penerapan ANN Artificial Neural Network untuk menghilangkan harmonisa pada gedung pusat komputer. Jadi di sini kita mengambil salah satu studi kasus berupa jurnal yang dimana yang telah diterapkan di jurusan Teknik Elektronik Universitas Riau. Di sini seperti yang kita lihat dari judulnya, Artificial Neural Network untuk menghilangkan harmonisa pada gedung pusat komputer. Ada pendahuluan, landasan teori. Apa itu harmonisa? Harmonisa adalah gangguan yang terjadi akibat cacat gelombang yang disebabkan oleh interaksi antara bentuk gelombang sinusoidal sistem dengan komponen gelombang lain. Harmonisa didefinisikan deretan gelombang arus atau tegangan yang frekuensinya merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar. Jadi sini
Ada bentuk gelombangnya, ada gambarnya. Dan artificial network sendiri definisinya sudah kita jelaskan tadi. Jaringan saraf virtual adalah jaringan dari sekelompok unit pemproses yang memerlukan berdasarkan jaringan saraf manusia. Dan neuron-neuron yang berupa dari jaringan saraf jaringan manusia tersebut dalam bentuk neural network yang disusun dalam grup yang disebut dengan layer tadi. Terus jenis-jenis artificial network yang sudah saya jelaskan tadi, single layer network hanya berupa input layer dan output layer, multi layer neural network yang terdapat hidden layer di dalamnya. Nah, di sini ada yang baru, bukan ada yang baru tapi feed forward back propagation. Feed forward back propagation merupakan model neural network yang sering digunakan. Back propagation sendiri itu dirumuskan oleh Weierboss dan dipopulerkan oleh Romuald Hart dan Nick untuk dipakai pada neural network. Jadi di sini ada gambar arsitektur jaringan feed forward back propagation. Algoritmanya sendiri disebut sebagai propagasi balik. Karena ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke unit lapisan keluaran. Selanjutnya, unit-unit lapisan keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur atau kita sebut backward kembali pada lapisan tersembunyi diteruskan ke unit pada lapisan masukan lain. Pelatihan algoritma feed forward back propagation untuk menentukan nilai output dapat diuraikan sebagai berikut. Langkah pertamanya ini list bobot awal yang tadi sudah tertulis. Lalu langkah pertamanya lakukan tahap feed forward untuk mendapatkan nilai error tahap feed forward adalah sebagai berikut. Sudah dijelaskan juga. Seperti dalam kasus ini. Lalu selanjutnya pengelompokan panel berdasarkan ruangan. Lalu pengelompokan beban, prosedur penerapan artificial neural network. Jadi kesimpulan dan sarannya sudah diberikan. Berdasarkan literatur dan analisa strategi penerapan artificial neural network pada gunung Puskom, maka berdasarkan spesifikasi dan mekanisme yang memiliki ANN, dapat disimpulkan bahwa permasalahan harmonisasi pada gunung Puskom diharapkan dapat dihilangkan dan diminimalkan sesuai standar IEE 519/1992. Sarannya dari hasil yang diperoleh diharapkan dapat ditindaklanjuti berupa sistem automation yang dapat berdeteksi mengatasi dampak harmonisasi listrik. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari studi kasus tersebut berdampak berkurang, sehingga sarannya itu diharapkan dapat ditindaklanjuti lagi berupa sistem automation yang dapat mendeteksi mengatasi dampak harmonisasi listrik. Jadi itu studi kasus yang kita dapatkan dari jurnal yang telah kita selidiki. Ini jurnal saya dapatkan, dan jurnal kedua yaitu jurnal berdasarkan Sinta 2, klasifikasi varietas cabai berdasarkan morfologi daun menggunakan back propagation neural network. Sama seperti tadi, back propagation juga, di mana dia akan mengembalikan lagi nilai layer outputnya. Sini kita akan bahas sedikit metode penelitian, terus model klasifikasi varietas cabai, akuisisi citra. Ini maksudnya apa ya? Proses akuisisi citra daun cabai dilakukan dengan menggunakan kamera digital. Jadi di sini mereka menggunakan kamera digital dengan gambar daun cabai dilakukan dalam ruangan yang sistem pencerahannya cenderung lebih stabil. Segmentasi citra, ekstraksi citra, morfologi digital daun. Jadi dia mengklarifikasi varietas cabai dengan morfologi daun, di mana dia menggunakan artificial neural network berupa back propagation tadi,
dengan bentuk daunnya tersebut. Jadi di sini penjelasannya, morfologi digital daun, aspect ratio, form factor, rectangularity, nerve factor, perimeter ratio of diameter, dan moment invariantnya, serta penjelasan di sini gimana soal panjang. Nah, di sini barulah arsitektur jaringan saraf klasifikasi varietas cabai berupa multi-layer perception tadi. Pada proses pelatihan JST yang juga pada gambar ini, keluaran dari proses ini merupakan akhir dari JST yang merupakan data hasil pelatihan. Nah, ini hasil pelatihan tadi. Lalu berdasarkan gambar 7-nya yang ini, berdasarkan gambar 7 dari proses klasifikasi dapat diketahui tingkat akurasi dari model yang bangun. Untuk mendapatkan nilai akurasi, jumlah data yang berhasil dikenali atau memiliki kecocokan antara output JST dengan targetnya sudah ditentukan dibagi dengan jumlah keseluruhan data yang diuji seperti yang ditunjukkan oleh persamaan. Jadi caranya akurasi sama dengan total data uji benar bagi total data uji. Begitulah. Ini hasil pembahasannya. Hasil tabel pertama itu hasil pelatihan JST dengan variasi fitur morfologi digital. Dapat ada 5 di sini. Lalu yang tabel kedua hasil pelatihan JST dengan variasi fitur moment invariant berdasarkan pembahasan yang tadi. Lalu tabel ketiganya hasil pelatihan JST dengan variasi fitur morfologi digital dan moment invariant. Jadi di sini ada 2 digabung situ. Yang tadi 1, 2 ini penggabungannya. Yang keempat, hasil pengujian klasifikasi menggunakan cross validation. Sini. Jadi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis hasil penelitian dan simulasi pengujian modul klasifikasi varietas cabai menggunakan morfologi daun, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Proses pelatihan JST mendapatkan hasil akurasi terbaik dengan error dalam mengklasifikasi varietas cabai dengan nilai error training 10 pangkat min 3. Didapatkan ketika menggunakan fitur aspect ratio, form factor, perimeter ratio of diameter untuk fitur morfologi digital dan aspect ratio moment invariant ordo 2 dan ordo 3 untuk gabungan fitur morfologi digital dan fitur moment invariant sebagai unit input JST. Hasil validasi pengujian key fold cross validation dengan K sama dengan 3 menggunakan gabungan fitur morfologi dan moment invariant sebagai unit input berupa aspect ratio, form factor, perimeter ratio of diameter, moment invariant ordo 1, moment invariant ordo 2 menghasilkan rata-rata akurasi 97,92%. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, perlu dilakukan pertimbangan sebagai berikut. Perlunya satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa proses segmentasi agar bayangan daun pada citra tidak mempengaruhi bentuk asli daun pada citra hasil segmentasi binar. Yang kedua, perlunya dikembangkan sistem klasifikasi varietas cabai yang bukan hanya didasarkan pada daun, tapi gabungan antara daun, bunga, dan batang agar memberikan informasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang Artificial Neural Network untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan dan juga yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.